Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, oke. Ya, sebelum belajar hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar IPA mengenai sumber energi panas dan perubahan energi panas. Ya, seperti apa pembelajarannya? Yuk kita mulai belajar hari ini. Yuk. Ya, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini ya. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan panas disebut sumber energi panas. Contoh sumber energi panas adalah matahari, api, listrik, gesekan, dan panas bumi. Nah, kita pelajari dulu yang A ya, matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya yang tak terhingga. Tanpa matahari, bumi akan gelap gulita dan tidak mungkin ada kehidupan. Energi panas dan cahaya matahari dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk fotosintesis, menghangatkan badan, mengeringkan pakaian, serta mengeringkan padi, jagung, dan ikan asin. Yang B, api. Api adalah cahaya dan panas yang dikeluarkan bila sesuatu terbakar. Api dapat berasal dari kompor. Api yang berasal dari kompor digunakan untuk memasak. Api tersebut dapat berasal dari bahan bakar minyak tanah, batu bara, atau gas LPG. Pasti di rumah pada tahu ya, pada punya kompor ya. Nah, untuk yang C, listrik nih di rumah juga pada punya nih. Energi panas dapat dihasilkan dari energi listrik. Melalui seperangkat rangkaian elektronik, energi listrik dapat diubah menjadi energi panas. Salah satu alat elektronik yang menghasilkan panas dari listrik adalah setrika. Setrika menghasilkan panas yang dimanfaatkan untuk melicinkan dan merapikan pakaian. Contoh alat elektronik lainnya yang menghasilkan panas adalah solder, kompor listrik, pemanas udara, dan pemanas air. Ada lagi di rumah, coba lihat. D. Gesekan. Gesekan antara dua buah benda dapat menghasilkan panas. Banyaknya panas yang dihasilkan bergantung pada kasar atau lembutnya permukaan benda yang bergesekan. Semakin kasar permukaan benda, semakin banyak panas yang dihasilkan. Pada zaman dahulu, manusia menghasilkan api dari menggesekkan dua buah benda. Benda yang biasa digunakan adalah kayu atau batu dengan batu. Gesekan antara dua buah benda menghasilkan panas. Lama-kelamaan panas dari gesekan kedua benda dapat menimbulkan percikan api. E. Panas bumi. Panas bumi berasal dari panas yang tersimpan dalam bumi sebagai akibat dari pembentukan gunung api. Selain itu, panas ini juga berasal dari panas matahari yang diserap permukaan bumi. Indonesia adalah penghasil panas bumi terbesar di dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya gunung berapi dan tempat pemandian air panas. Yo, siapa yang tahu tempat pemandian air panas yang terdekat dari sini? Nah, kalau tadi udah belajar tentang sumber energi panas nih, sekarang kita akan mencari tahu perbedaan suhu dan kalor. Nah, panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Ini ada perbedaannya. Kalau panas, energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Nah, panas adalah salah satu bentuk energi. Kemudian, satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur menggunakan kalorimeter. Panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Itu kalau panas. Yang sekarang suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu adalah besaran. Satuan suhu adalah derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Tetapi satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer.
Suhu tidak dapat berpindah, namun suhu dapat naik dan turun. Ya, itu adalah perbedaan panas atau kalor dengan suhu. Perhatikan baik-baik ya. Nah, kalau tadi sudah belajar mengenai suhu dan kalor, sekarang akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Perubahan suhu dapat mengubah benda, yaitu benda akan mengalami pemuaian dan sebaliknya, benda dapat mengalami penyusutan. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena panas atau kalor. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan dapat terjadi pada logam, udara, dan air. Berikut ini adalah contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemasangan kaca jendela, ini biasanya agak longgar. Yang kedua, ban sepeda atau motor dan mobil. 3, kawat atau kabel listrik dan telepon, ini masangnya agak kendor ya. Nomor 4, pemuaian yang terjadi pada gelas kaca, kalau panas tuh bisa retak. 5, pemuaian pada sambungan rel kereta api. Pada sambungan rel kereta api itu biasanya ada jaraknya, nggak langsung rapet ya. Dan yang terakhir adalah penggunaan termometer untuk mengukur suhu badan kita panasnya berapa derajat ya. Nah, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang baru saja kita pelajari. Jangan lupa anak-anak juga tetap membaca bukunya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.